Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Rabu 11 Februari 2026, Pekan Biasa kelima tahun A. Bacaan dibawakan oleh Irene Santi, Mazmur dilantunkan oleh Patrick Richard, dan renungan ditulis oleh Nikolaus Cipto. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari menjaga kelestarian lingkungan dengan peduli pada keutuhan alam ciptaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur kepadamu, Tuhan Yesus, karena kami yang berdosa ini dan telah hancur karena dosa-dosa yang diperbuat sendiri. Ternyata Engkau beri kesempatan untuk kembali kepadamu. Harapan yang telah sirna karena tenggelam dalam kegelapan, Kau sinari lagi dengan cahaya cintamu. Kini, berkat kehadiranmu, dengan penuh semangat kami mau kembali bangkit. Ya Yesus, sebagai rasa syukur kami, jadikanlah kami sebagai pembawa cahaya bagi sesama kami, sama seperti yang pernah Engkau lakukan sejauh yang Engkau kehendaki bagi diri kami. Dan biarlah seperti Engkau yang rela dibaptis oleh Santo Yohanes Pembaptis, biarlah kami menjalani rasa syukur dan niat menjadi pembawa cahaya ini dengan penuh segala kerendahan hati. Semoga firman yang kami dengar hari ini akan membuat kami menjadi pembawa cahaya yang penuh hikmat. Doa ini kami persembahkan melalui perantaraan-Mu yang bersama Bapa dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang masa. Amin. Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja, bab 10 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Pada suatu ketika, Ratu Negeri Sheba mendengar kabar tentang Salomo, berhubung dengan nama Tuhan. Maka datanglah ia hendak menguji Salomo dengan teka-teki. Ia datang ke Yerusalem dengan pasukan pengiring yang sangat besar, dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, sangat banyak emas dan batu permata yang mahal-mahal. Setelah ia sampai kepada Salomo, dikatakannya segala apa yang ada dalam hatinya kepada Salomo. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi raja tidak ada yang tersembunyi, yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Ketika Ratu Negeri Sheba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayan melayani dan berpakaian, minumannya, dan kurban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu, dan ia berkata kepada raja, "Benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu. Tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan itu sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh, setengahnya pun belum diberitahukan kepadaku. Dalam hal hikmat dan kemakmuran, engkau melebihi kabar yang kudengar. Berbahagialah para istrimu, berbahagialah para pegawaimu, yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu. Terpujilah Tuhan Allahmu, yang telah berkenan kepadaku sedemikian, hingga ia mendudukan engkau di atas tahta kerajaan Israel. Karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya.
maka Ia telah mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah padanya, maka Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan menampilkan hakmu seperti siang. Mulut orang benar menuturkan hikmat. Mulut orang benar menuturkan kebijaksanaan, dan lidahnya mengatakan kebenaran. Taurat Allah ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidaklah goyah. Mulut orang benar menuturkan hikmat. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Dialah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong dan meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik. Tuhan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung padanya. Mulut orang benar menuturkan hikmat. Haleluya, haleluya, haleluya. Sabdamu ya Tuhan adalah kebenaran. Kuduskanlah kami dalam kebenaran. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Markus, bab 7, ayat 14 sampai dengan ayat 23. Pada suatu hari Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengarkanlah aku dan camkanlah ini. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah itu Yesus masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak. Maka murid-murid bertanya kepada Yesus tentang arti perumpamaan itu. Yesus menjawab, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Camkanlah.
Segala sesuatu yang dari luar masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia, karena tidak masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian Yesus menyatakan semua makanan halal. Yesus berkata lagi, "Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah sabda Tuhan. Hikmat dari Allah. Renungan dibawakan oleh Nikolaus Cipto. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Terkadang kita keliru mengira ukuran hikmat adalah kemampuan menjawab setiap persoalan dan kemakmuran sebagai kekuatan tak terbatas untuk menyelesaikan masalah hidup. Maka orang yang memancarkan keduanya dengan mudah menjadi pilar penopang tempat orang-orang meletakkan beban mereka, mengharapkan solusi, menanti kepastian dalam dunia yang goyah. Ini nampak dalam diri mereka yang di dunia ini dihormati atau dipandang sebagai pemimpin, karena di pundaknya terlihat mahkota tak kasat mata, mahkota hikmat, dan kebijaksanaan. Namun mahkota yang sebenarnya bukan berasal dari dunia, bukan dari buku, gelar, atau pengalaman semata. Ia berasal dari Allah dan ditumbuhkan di tanah hati yang terbuka kepada Sang Sumber. Bergantung pada pilar manusia, betapapun kokoh, tak akan menjadikan kita pilar yang sejati. Kita hanya akan menjadi bayangan dari ketergantungan orang lain. Hikmat dan kebenaran sejati bukan komoditas yang dapat dipinjam atau dititipkan. Ia adalah aliran hidup dari Tuhan yang mengalir hanya melalui saluran hati yang merespon dengan benar. Dan disitulah intinya, tanggapan hati. Seandainya hati itu bengkok, tak jujur atau penuh kepura-puraan, maka yang terpancar keluar sebenarnya bukanlah hikmat, melainkan tiruannya yang pucat. Bukan kebenaran, melainkan sesuatu yang justru menajiskan, yang mengotori niat, mengaburkan tujuan, dan pada akhirnya meruntuhkan pilar itu dari dalam sebelum dunia luar menyadarinya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kisah Ratu Sheba dalam bacaan pertama yang mengagumi hikmat dan kemakmuran Raja Salomo adalah simbol kekaguman manusia terhadap seseorang yang memiliki hikmat, kedudukan, kemakmuran, dan posisi yang dihormati. Dan sayangnya, terkadang kekaguman tersebut berkembang menjadi keinginan untuk menjadi seperti mereka yang dikagumi. Kekaguman itu sendiri sebenarnya wajar dan alami. Begitu juga keinginan meniru atau mendapatkan hikmat dan kemakmuran yang serupa. Dan disinilah titik awal bahaya atau resiko dimulai.
Ada yang tidak dapat mengendalikan diri dan tergelincir sehingga kekaguman tersebut berubah menjadi kecemburuan, iri hati, atau bahkan tindak kejahatan demi mengejar posisi sama seperti yang dikagumi. Tetapi justru ada yang sebaliknya, yaitu berusaha meniru sisi positif dari mereka yang dikagumi. Dan dalam bacaan Injil hari ini, Yesus Kristus memberikan petunjuk penting yang menjelaskan cara bagaimana menempatkan diri ketika kita berada dalam situasi kritis ini melalui perkataan, apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Yesus Kristus menjelaskan bahwa dari segala sesuatu yang masuk ke dalam, baik itu makanan, minuman, prestasi, kehormatan, hikmat, kedudukan, kekaguman, dan lainnya, harus ada pemeriksaan terhadap respon apa yang terjadi. Jika respon yang terjadi tidak tepat, itulah yang akan menjerumuskan kita. Inilah yang disebut najis. Tetapi jika responnya tepat, sangat mungkin malah menjadi kebaikan. Yang mana yang akan terjadi? Positif atau negatif? Tergantung dari bagaimana hati nurani menanggapi. Marilah berdoa. Syukur bagimu ya Yesus. Kini kami menyadari, walaupun hikmat kerap menjelma menjadi jawaban, dan kemakmuran menjadi tangan ajaib yang menyelesaikan, namun tetaplah Engkau yang jadi tiang penopang, tempat bersandar saat menghadapi segala persoalan. Karena hikmat dan kebijaksanaan yang nampak indah, karena terlihat sebagai mahkota tanpa permata, sebenarnya sumbernya bukan dari dunia, tetapi dari sumber kebenaran abadi, yaitu Engkau ya Yesus. Bagi kami, bergantung pada manusia berhikmat tidak cukup membuat kami menjadi penuh cahaya, karena hanya Engkau ya Tuhan, Sang sumber kehidupan, yang bisa menjadi terang di dalam dada. Maka ya Allah, buatlah hati kami selalu menjawab dengan jujur, penuh dengan kebijaksanaan yang datang darimu. Doa ini kami persembahkan melalui perantaraan Putramu yang terkasih bersama Bapa dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.